kita kebetulan kita disolidi dengan sama-sama baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik. Eh, hari Senin kemarin kita sudah membahas bab tentang bab 8 ya, multi-phase flow reactor, part yang pertama, design of fluid reactors. Nah, hari ini kita akan membahas bab yang baru. Babnya sama ya, tetapi bagian yang kedua. Ya. Jadi babnya sama, bab 8, multi-phase flow reactor, ini part yang kedua, design of fluid particle reactors. Jadi ini adalah kita akan mendesain reaktor untuk fluida dan partikel. Jadi ada fluidanya, biasanya gas dan partikel padatan. Oke, langsung sini aja ya, beberapa tipe dari reaktor ini adalah misalnya ini ya, ini adalah rotary blast furnace. Yang pertama adalah blast furnace ya. Jadi di sini iron biji besi ya, ditambah karbon. Kemudian di sini eh, dilakukan sintesis untuk pembuatan sudasi ya. Jadi untuk pembuatan stainless steel ya. Jadi stainless steel sini. Jadi ada padatan, ada gas udara dari bawah dibakar ya, membakar coke dan biji besi, kemudian oksidasi. Kemudian jenis yang kedua moving feeder for coal furnace. Ini juga sama furnace, tapi di sini berupa moving feeder atau moving bed ya, bukan moving bed ya, belt ya. Jadi moving belt ini ya. Jadi seperti ini. Jadi seperti belt conveyor gitu ya. Udaranya dari bawah panas, kemudian sini bereaksi. Ini yang ketiga rotary dryer for heat sensitive material. Ya, itu juga salah satu contohnya. Kemudian yang lainnya ada fluidized bed reactor. Nah, ini yang biasanya paling sering yang ada di ini ya, di pabrik kimia. Kalau yang barusan ini juga lumayan. Kalau yang biji besi ini untuk di pembuatan stainless steel ya. Kemudian ini fluidized bed itu sering banyak digunakan, dan yang terakhir adalah ion exchange bed. Jadi di sini ada perbedaan atau perubahan muatan dari ionnya fluid-fluid yang ada di sana. Ya mungkin untuk lebih jelasnya saya mungkin akan langsung, ini hanya operasinya. Jadi solid and gas both in plug flow ya. Kemudian ada juga solidnya di mix flow, artinya gasnya plug flow. Kemudian ada semi batch operation dan ada batch operation. Oke. Nah, yang pertama ini particle of single size plug flow of solid uniform gas composition ya. Nah, nanti untuk yang kondisi seperti ini, particle of single size artinya ukurannya sama ya. Kemudian solidnya plug flow, gasnya juga uniform. Nah, ini nanti contact time atau reaction time-nya dibutuhkan. Ini disajikan dalam tabel 251, nanti ada slide ini. Kemudian juga ada mixtures. Jadi mixture of particle of different but unchanging size. Jadi kalau yang pertama hanya satu ukuran, kalau yang kedua ini ukurannya lebih dari satu. Dan di sini ukurannya tidak berubah ya. Jadi misalnya ukuran pertama tetap, ukuran kedua tetap, dan seterusnya. Solid juga plug flow, gasnya uniform. Nah, ini nanti kita akan lihat ini ya, kapan ini digunakan. Jadi tabel 251. Nah, kalau partikelnya ukurannya tetap, kita menggunakan tabel yang ini. Tapi kalau ukurannya berubah, kita menggunakan tabel yang ini. Oke.
Kalau yang ini adalah jenis-jenis atau bentuk dari solidnya, ada berupa flat, ada berupa silinder, dan ada berupa bola. Nah, nanti biasanya kita lebih cenderung contoh-contoh yang ada di buku ini adalah yang berbentuk bola. Yang berbola, constant size particle, jadi ukurannya tidak berubah. Nah, nanti kita akan menggunakan beberapa persamaan yang ada di sini, tapi nanti tergantung dari regimnya apa. Ada yang film diffusion control, jadi difusi filmnya yang mengontrol atau yang paling lambat, berarti susah untuk penetrasi. Kemudian juga ash diffusion control. Nah, jadi difusi di abu ini yang mengontrol atau reaction control, ya. Jadi bisa juga reaksi mengontrol. Nah, nanti akan kita lihat satu persatu kira-kira rezimnya apa yang berlaku di sana. Nah, secara umum bahwa feed yang masuk ke dalam reaktor disajikan dalam persamaan ini. Jadi feednya merupakan gabungan dari feed untuk tiap-tiap ukuran partikel. Nah, dengan menggunakan persamaan satu, ini ada rancang massa. Jadi mean value for the fraction of B unconverted, jadi B yang tidak bereaksi, padatan yang tidak bereaksi, adalah gabungan dari fraction of reactant B unconverted in particle of size R dikalikan ininya, dikalikan dikalikan fraksinya ya, dikalikan fraksinya. Ini saya tuh terdistrak terus ya, karena ada yang minta admit gitu ya. Jadi kalau saya admit terus, jadi saya terdistrak nih. Nah, datangnya banyak yang, masih ada yang gabung juga ya. 4.10 akan saya stop ya, saya tidak akan admit lagi. Oke, nah nanti terus secara simbol maka bisa disajikan dalam persamaan dua. Ya, ini harapannya saya ngomong kayak gini kalian mendengarkan dan paham ya. Nanti bisa saja nanti pas hari Senin ketemu nanti siapa tahu nanti ada pretest tentang kayak gini atau namanya quiz tentang bab yang ini ya untuk mengetes kalian serius apa tidak. Oke, jadi nanti one satu dikurang XP ini adalah fraksi yang tidak terkonversi. Sisanya, karena XP adalah fraksi yang terkonversi ini rata-ratanya. Nah, di sini eh, nanti ya di sini ada R-nya adalah jari-jari di mana ada TP sama dengan tau, ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi tau itu ya. Nah, di sini uh, is the radius dari radius yang of the largest particle completely converted into reactor. Jadi ini adalah partikel yang menjadi terbesar yang habis bereaksi. Nah, secara umum nanti dia akan mengikuti seperti ini ya, seperti yang di gambar 262 ini. Jadi ini adalah representasi dari umpan masuk untuk partikel yang dicampur atau mixtures. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan example yang pertama ya. Nah, di example yang pertama ini, jadi ada campuran partikel, ada campuran padatan. Ya. Campuran padatan dengan ukuran, ada 3 ukuran campuran padatan, berarti mixtures, berarti nanti yang ini ya. Adalah mixtures, ya berarti yang ini. Karena ukurannya tidak sama. Nah, feednya terdiri dari 3 komposisi ini. 30% partikel berukuran 50 mikron, 40% 100 mikron, dan 30% 200 mikron. Ini jari-jarinya. Ini diumpankan di atas moving grade cross current to flow of reactant gas. Jadi cross current yang tadi ya, moving belt yang tadi ini, gasnya dari bawah. Ini di atas ini. Oke. Nah, di sini diketahui bahwa for the plan operating condition, the time required for complete conversion. Jadi waktu yang dibutuhkan supaya dia habis bereaksi per partikel ini, untuk partikel 5 mikron butuh 5 menit dia habis bereaksi. Untuk 100 mikron butuh 10 menit, yang untuk yang 200 mikron butuh 20 menit. Ini yang disebut dengan tau. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk complete reaksi, complete conversion. Ya. Jadi ini gambarnya. Nah, di sini berarti kita akan menggunakan persamaan 2 yang di atas ini. Persamaan 2 bahwa 1 min XP, 1 min XP bar. Ya. Oh, oke. Ini ada yang belum selesai ya. Ini ya.
Jadi find, tentukan konversi ya, dari solid on the grid for residence time of 8 minutes. Jadi 8 menit. Residence time ini ada waktu tinggalnya. Waktu tinggal dari pertama kali di sini sampai dengan jatuh di sini. Ini butuhkan waktu 8 menit. Makanya di sini TP, residence time. Nah, artinya untuk partikel-partikel yang ukuran 50%, dia mempunyai waktu sampai complete conversion hanya butuh 5 menit. Nah, jadi pas di sini, katakanlah di sini 5 menit ya. Ini 5 menit. Nah, kalau yang setelah 5 menit, partikel yang kecil ini udah habis bereaksi semua. Ya. Tetapi kan tidak untuk yang ukuran 100 sampai 200. Karena ukuran 100 200 butuh 10 dan 20 menit. Jadi masih butuh waktu yang lebih banyak sehingga tidak bereaksi seluruhnya. Nah, di sini kita tahu bahwa ini ya, from the statement of the problem we may consider the solid to be in plug flow. Jadi with tau P-nya ini 8 menit, jadi waktu tinggal 8 menit. Nah, kita akan menggunakan persamaan 2. Jadi 1 min XP bar rata-rata, 1 min XP ukuran 50. Jadi ini fraksinya. Konversi apa 1 min XP, XP adalah fraksi yang terkonversi ukuran 50 dikalikan fraksi umpannya. F50 per F yang tadi isinya 0,3 ya, 30% yang ini. Kemudian 1 min XP ini adalah konversi untuk 100 mikron dikalikan fraksinya. Nah, kita tahu bahwa yang ini konversinya XP-nya sudah 1 karena dia waktu complete conversionnya ini kurang dari TP, kurang dari TP, or residence time. Oke. Nah, kita di sini fraksinya F50 mikron per F 0,3 complete reaction-nya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk complete reaction-nya ada 55 menit, untuk yang 110 dan seterusnya. Nah, di sini ada tiga ini ya, ada 3 ukuran. Jadi ukuran 1 5 mikron, 50 mikron. Ukuran 2 ini 50 mikron, ini 100, ini 200. Nah, ini akan sebanding dengan 5, 10, 20 sebandingan ya. Nah, berarti di sini kalau kita lihat dari equation 258 di chapter sebelumnya, bahwa chemical reaction itu controls. Jadi yang mau adalah reaksi kimia. Dan persamaan di tabel 25 ini akan menjadi seperti ini. Nah, ini kita lihat balik lagi ke tabel. Jadi bentuknya sphere, ya, chemical control. Nah, sphere yang ini, sphere, chemical control yang ini. Berarti yang muncul adalah ini persamaan ini. Persamaan yang ada di sini. Ini dan ini ya. Nah, jadi ini persamaan 22 dan 23. Tahunnya didefinisikan sebagai rho BR per BK aksen CAG. Jadi T per tahunnya adalah nilainya ini ya. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa 1 min XP ya, sama dengan 1 min tau per P. Karena tadi kan di sini sudah jelas terlihat bahwa dengan persamaan ini, ya, persamaan ini kan T per tau sama dengan 1 min XP sepertiga. Nah, berarti 1 min XP sepertiga sama dengan 1 min T per tau. Itu ya, T per tau. Berarti 1 min XP-nya, 1 min XP berarti sama dengan 1 min T per tau pangkat 3. Ya, tau pangkat 3. Jadi makanya ini TP per taunya adalah 1 min T per tau pangkat 3. Oke. Nah, kita tahu bahwa balik lagi ke persamaan yang di atas. Jadi 1 min XP-nya menggunakan persamaan ini. Nah, untuk yang 50 mikron dia habis ya. Jadi habis terkonversi karena dia hanya membutuhkan 5 menit, sementara panjang reaktornya adalah 8 menit. Jadi otomatis karena waktu complete reaction-nya kurang waktu tinggal, maka
XP-nya 1. Jadi yang XP yang 50 ini adalah 1. 1 min 1 0, makanya di sini 0. Sementara yang 100 mikron adalah 1 dikurangi ini waktu, ini sama dengan TP per tahunnya ya, 8 menit per 10 dikalikan fraksinya, ini pangkat 3, dan seterusnya. Sehingga diperoleh 1 min XP ini adalah padatan yang tidak terkonversi, yaitu sisa padatannya 0,068. Sehingga padatan atau solid yang terkonversi sebesar 1 dikurangi 0,068, yaitu 0,932 atau 93,2%. Kemudian bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya case yang tadi ada pertanyaan tidak? Jadi mixer, jadi ini solidnya mix ya, jadi mixtures ini ya, dan ini yang case-nya. Mixture of particle of different but unchanging size. Jadi ada beberapa partikel, ya ukurannya R1, R2, R3, dan di sini ukurannya tetap. Yang 50 mikron tetap 50 mikron, 100, 100 tidak mengecil ya ukurannya, jadi tetap. Oke, tadi sudah selesai. Jadi mencari konversinya berapa, konversi padatan yang tersisa. Oke, selanjutnya kalau nggak ada pertanyaan, ini kalau yang partikelnya mix gimana? Mix flow of particle of a single unchanging size, uniform gas composition. Nah, kalau mix flow of particle of single unchanging size, ini artinya padatannya itu dia berlaku mix ya. Mix itu berarti ini biasanya untuk yang fluidized bed. Jadi dia mix bukan plug flow, ukurannya sama, seragam, dan tidak berubah. Jadi single unchanging size. Oke. Nah ini untuk menyatakan rata-ratanya 1 min XP bar. Ya. 1 min XP bar berarti ini adalah fraksi yang tidak terkonversi atau tidak bereaksi, sisa padatan. Ya. Jadi di sini ada E itu apa? Itu exit edge distribution. Jadi E itu adalah di exit edge distribution yang disajikan dengan ini, E-nya. Jadi nanti ada distribusi, bersama distribusi ya. Sehingga secara umum sisa partikel B, padatan B yang tidak bereaksi adalah ini. Integral 0pi, 0 tau ya, 1 min XP individual dikalikan E-nya. Exit edge distribution. Oke. Nah ini contohnya, ini adalah fluidized bed. Dari bawah adalah gas yang konsentrasi A0, yang keluar adalah Ca. Kemudian padatannya dari samping, di sini XP ini adalah masih 0 karena belum bereaksi. Ya. Kemudian menjadi yang keluar adalah XP bar. Nah ini kemudian nilai ini, persamaan ini akan berbeda-beda tergantung dari yang mengontrol. Nah yang pertama adalah film resistant controlling. Jadi ini tahanan film yang mengontrol. Sehingga dari equation 6 tadi, yang ini akan berubah menjadi seperti ini, min XP. Jadi sama, 1 min XP, ininya dikalikan 1 min, ini adalah 1 min T per tau, ini adalah 1 min XP-nya untuk per partikel. Kita lihat, ini film residence controlling, jadi harus di sini diceknya. Nah, film controlling berarti yang ini. Jadi film ya, film ini ya, film resistance controlling. Jadi film resistance controlling ada juga mass resistance controlling. Jadi film controlling yang mixing di sini. Ini film diffusion controlling ada di sini berarti ya. Nah ini ukurannya spare berarti somewhere di sini 11 dan oke. Jadi di sini XP-nya sama dengan T per tau. Jadi kalau 1 min XP adalah 1 min T per tau. 1 min XP per partikel. Jadi 1 min T per tau. Makanya di sini kenapa ada 1 min T per tau yang ini. Ini adalah sama dengan 1 min XP untuk ukuran tersebut. Oke.
Nah, sehingga kalau ini diintegrasikan, maka akan diperoleh persamaan 8A. Jadi XP rata-rata adalah, ini adalah residence time rata-rata dibagi tau ini adalah complete time conversion ya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk complete conversion. Jadi hasilnya ini. Nah, nilai ini bisa di-expand ya, jika T bar per tahunnya besar, maka bisa didekati dengan persamaan ini. 1 min XP, dan seterusnya. Nah, ini untuk yang film reaction controlling. Kemudian bagaimana kalau chemical reaction controlling? Nah, chemical reaction controlling kita butuhkan nilai 1 min XP ini. Kembali lagi di sini. Ya. Film reaction controlling berarti yang ini berarti ini ya. Nah, tadi disebutkan 1 min XP-nya adalah 1 min T per tau pangkat 3. Oke. Itu 1 min XP-nya. Ini ada pangkat 3, 1 min T per tau pangkat 3. Setelah integralnya, maka akan dapat persamaan 10A. Ya. Tapi juga disajikan dalam bentuk deret, kita bisa menghitung dengan persamaan 10B. Nah, ini untuk yang chemical controlling. Jadi chemical controls the process. Sementara yang terakhir, bagaimana kalau ash resistant controlling? Jadi yang mengontrol adalah resistance abunya, ya. Maka ini agak susah kalau yang abu ini. Untuk integralnya, ini kan abu ya, ash diffusion controlling. Nah, yang ini pakainya. Nah, 1 min tau adalah ini. 1 min T per tau. Ini. Nah, ini susah juga ya, karena yang dibutuhkan adalah sebenarnya 1 min XP. 1 min XP-nya berapa? Makanya di sini tidak diselesaikan secara analitis, tapi pakai pendekatan dari Yagi dan Kuni. Jadi ini pendekatannya Yagi dan Kuni tahun 1961. Dan nanti bisa didekati untuk yang ash resistant controlling bisa menggunakan persamaan 11. Kita di sini hanya membutuhkan data tau per T. Jadi tau ini adalah complete time complete conversion. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk complete conversion ini adalah rata-rata residence time. Ya bisa menggunakan persamaan 11. Baik, ada pertanyaan sampai di sini silahkan. Belum ada, Pak. Oke. Sekarang example yang kedua ya. Example yang kedua, contoh yang kedua, ini conversion of a single size feed in a mixed flow reactor. Jadi di sini ukuran partikelnya satu, single sizes, in a mixed flow reactor. Berarti ini mixed flow reactor, berarti ini di fluidized bed. Ya, fluidized bed. Nah, ini ceritanya seperti ini. Jadi Yagi tahun 1951, dia roasting ferrohydride, jadi kemudian atau iron sulfide ya. Nah, ini dispersed in asbestos fibers and found that jadi dia dicampur dengan fibernya asbes ya, dan ditemukan bahwa the time for complete conversion yaitu taunya ini adalah the time for complete conversion. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk complete conversion, untuk konversi 100%, ini sebanding dengan R pangkat 5, R pangkat 1,5. Jadi taunya ini berbanding lurus dengan R pangkat 1,5. Nah, kemudian particle remain as hard, solid, of unchanging size during reaction. Jadi selama reaksi ini bentuk ukuran partikelnya tetap tidak berubah. Radiusnya tetap. Nah, di sini a fluidized bed reactor. Jadi a fluidized reactor is planned to convert ferrotite ore to the corresponding oxide. Jadi akan dioksidasi pada datanya tadi ya. Nah, di sini feednya uniform size, jadi ukurannya sama. Nah, dibutuhkan taunya ini adalah 20 menit. Jadi tau ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk konversi 100%, 20 menit. Nah, with the mean residence time, dan residence time-nya adalah 60 menit. Jadi, partikel itu rata-rata tinggal di reaktor, fluidized bed itu 60 menit. Padahal 20 menit ini sudah waktu for complete reaction-nya. Jadi time for complete reaction gitu ya. Nah,
20, ini bandingannya, ini 60 menit waktu tinggalnya. Pertanyaannya adalah what fraction of original sulfide remain unconverted. Jadi berapa sih fraksi padatan sulfid biji sulfid tadi yang tersisa? Jadi 1 min XP-nya. XP barnya berapa ini? Ini adalah konversi B yang tersisa, 1 min XP. Nah, kita tahu bahwa tadi sudah belajar, kalau dilihat dari sini, dari tabel 251, ya, 251, nah, untuk yang ukurannya tetap pilih yang ini. Kita lihat bahwa kalau yang film diffusion control, tau ini sebanding dengan R pangkat 1, yang sini ya, di persamaan 10. Oke. Nih. Sementara kalau yang edge diffusion control, bentar, film diffusion, kita bukan film, maksudnya reaction control ya, dari reaction control sama 2 ada, bahwa tau ini sebanding dengan R pangkat 1. Ini adalah reaction control. Sama aja reaction control sama film diffusion control, itu complete time for complete conversion adalah sebanding dengan R-nya. Nah, sementara kalau edge diffusion control, taunya ini sebanding dengan R kuadrat. Nah, berarti regime-nya itu ada di antara reaction control dan edge diffusion control. Karena tadi R-nya diketahui pangkat 1,5. Ini ya. Jadi, tahu sebanding dengan R pangkat 1,5. Nah, kita tahu di sini, untuk chemical control ataupun yang diffusion control tuh R-nya sebanding pangkat 1. Sementara yang ash layer diffusion R-nya pangkat 2. Nah, berarti yang case yang di sini yang R pangkat 1,5 itu ada di antaranya, ada di antara 2 rezim itu. Nah, kita lihat untuk yang chemical control, chemical reaction controlling, kita bisa menggunakan persamaan yang ini, persamaan yang ini ya. Yang chemical reaction control yang ini, persamaan 10B. Sama 10B dari 1 min XP-nya seperempat T per atau per T bar ya. Jadi ini seperempat. Nah, ini tau per T bar. Tadi taunya adalah 20. T barnya adalah 60, makanya sepertiga. Ya. Jadi 1/3 kuadrat, 1/1, min 1 per 20 dan seterusnya. Nah, makanya ini diperoleh 0,078. Ini adalah untuk yang chemical control, chemical reaction controlling. Sementara yang ash layer diffusion controlling, kita bisa menggunakan persamaan yang 11, persamaan 11 ya. Persamaan 11 ini yang ash diffusion control berarti yang ini. Nah, 1 min XP ada 1/5 tau per T bar. Tau per T barnya adalah sepertiga. Nah, ini 1/5, sepertiga. Ini sepertiga dan seterusnya. Diperoleh 0,062. Nah, karena tadi di awal taunya ini sebanding dengan R pangkat setengah, maka ini berada di antaranya, di tengah-tengahnya. Sehingga perlu diambil rata-ratanya ya. 0,078 ditambah 0,062 dibagi 2. Hasilnya adalah 7%, 0,07. Itu ya. Bisa diikuti ya. Jadi karena ada karena taunya itu sebanding dengan R pangkat 1,5, nah kan tidak ada kalau yang pas 1,5, maka kita bisa diambil di antara 2 rezim. Chemical reaction controlling yang R-nya pangkat 1 dan ash diffusion controlling di mana R-nya pangkat 2. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Sebelum saya lanjutkan. Tidak ada? Baik, kalau tidak saya lanjutkan. Nah, sekarang mixed flow of a size mixtures of particles of unchanging size. Jadi mixed flow, nah kalau kita berbicara mixed flow untuk padatan, berarti ini namanya ada reaktor fluidized bed. Ya. Jadi mixed flow of size mixtures of particle. Nah sekarang partikelnya banyak ukurannya. Size mixture of particle. Ukurannya banyak, tetapi walaupun banyak, ukurannya tetap unchanging size-nya 50 mikron, 50 mikron, 100 tetap 100 ukurannya. Tetapi ada beberapa ukuran 50,
ada 200, ada 100 misalkan ya. Nah, maka untuk case yang seperti ini, bahwa fraksi FRI, jadi fraksi di setiap komponen I, itu akan sama dengan berat untuk jari-jari I dibagi berat totalnya atau berat di reaktornya. Itu akan sebanding. Sini W-nya ini atau W-nya adalah quantity of the material in the reactor. Jadi berat padatan. Jadi W adalah berat padatan. Oke. Sementara WIR ini adalah jumlah padatan pada atau untuk diameter RI. Jadi size RI in the reactors. In addition for this flow, the mean residence time. Jadi the mean residence time rata-ratanya atau T barnya adalah fungsi dari jari-jari partikel. Oke. Nah, di sini mean residence time-nya, T barnya adalah ini merupakan fungsi dari jari-jari partikel. Ini sama dengan residence time adalah W per F. W adalah berat partikel di reaktor dibagi flow rate-nya. Nah, itu ada residence time. Kita tahu kan ya. Jadi kalau misalkan ada misalkan air aja di sini. Dia di sini tinggal volumenya katakanlah 100 liter. Arus yang masuknya di sini EV-nya adalah 10 liter. Nah, berarti taunya adalah liter per menit ya. Liter per menit. Nah, taunya adalah volume per EV ya. Volumenya 100, flow rate-nya adalah 10 sehingga di sini 10 menit. Jadi nanti waktu tinggal rata-rata cairan ini di sini dalam reaktor akan selama 10 menit. Itu ya maksudnya. Jadi tau aksen ini adalah residence time. Ini akan sebanding dengan jumlah padatan dibagi flow rate partikel padatannya. Nah, ini ya contohnya. Jadi di sini ada solid, XP-nya 0. Di awalnya tidak ada yang terkonversi. Kemudian masuk reaktor, ternyata menjadi konversinya XPB. Nah, di sini dua kali untuk ada double barnya ya. Karena di sini campuran padatannya bercampur, ada beberapa ukuran. Kalau ukurannya single size itu hanya X1 bar aja. Nah, karena ini campuran, maka barnya ada 2. Nah, di mana 1 min X B R dengan jari-jari RI ini bisa didefinisikan atau dihitung dengan persamaan 14. Nah, ininya sama, X ini I, ini adalah exit time distribution. Ya, exit time distribution, exit age time distribution. Nah, ini dari data NASA, maka akan diperoleh persamaan 15 ya. Jadi 1 min XP ini ingat bar-bar. Jadi rata-rata. Kenapa rata-ratanya barnya? Kalau XP-nya itu bar itu hanya ada satu ukuran. Nah, karena di sini ukurannya lebih dari satu, maka ini harus dirata-ratakan lagi. Jadi 1 min XP 2 bar. Ini sama dengan 1 min XP dikalikan dengan fraksi molnya. Nah, selanjutnya dengan mengkombinasikan persamaan 14 ini dengan persamaan 15, maka akan diperoleh persamaan 17. Ini untuk film diffusion controlling. Jadi film diffusion controlling, jadi difusi yang mengontrol. Jadi 1 min XP bar ini adalah sigma Rm setengah waktu berdua bulan dan seterusnya. Untuk chemical reaction controlling, kita menggunakan persamaan 17. Dan untuk as diffusion controlling, kita menggunakan persamaan 18. Baik, sampai sini silakan. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya tunggu ya. Silakan, ada pertanyaan tidak? Atau malah makin bingung? Makin bingung, Pak.
Makin bingung ya, makin bingung ya. Maka baiknya di kelas, tapi di kelas juga walaupun kita face to face gitu, yang ya bingung juga sih ya. Ya nggak apa, kita sedikit-sedikit lah. Ya, bingungnya di mana nih bingungnya, silakan. Makanya tanya ya, kalau bingung bingungnya di mana. Ya lanjutkan aja kalau gitu ya. Sampai yang terakhir. Nanti kita bahas lagi di kelas kalau bingung. Ya. Nah, di sini jadi untuk yang mixtures ya, jadi campuran padatan, tapi dia mix flow. Berarti di sini adanya di fluidized bed, tetapi padatannya ukurannya banyak ya, ukurannya banyak, tidak hanya satu ini loh. Jadi ada FRI-nya, jadi ada beberapa ukuran. Ya. Kalau yang single beda lagi. Nah, karena ada beberapa ukuran, maka di sini XP-nya barnya ada dua. Jadi sudah rata-rata dari satu partikel ditambah rata-rata dari partikel yang lain. Jadi makanya double rata-rata. Nah, ini ada tiga kondisi. Bersama 16 untuk film diffusion controlling, bersama 17 untuk chemical reaction controlling, dan untuk persamaan 18 ini untuk ash diffusion controlling. Itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya langsung ke contoh example 3. Kita akan menghitung konversi dari feed mixtures in a mixed flow reactors. Jadi kita akan menghitung konversi padatan ya untuk ini umpan yang masuk ke dalam fluidized bed. Jadi mixed flow reactor. Umpannya masih sama, ukurannya ada 50, 100 dan 200 ya. Dengan komposisinya sama 30, 40, 30. Kalau yang awal itu plug flow. Jadi padatannya plug flow di sini ya. Nggak ada yang kalau plug flow kan antri ya. Jadi di sini nggak bisa nyalip yang ada di sini. Yang di sini nggak bisa balik ke belakang nggak bisa. Tapi kalau yang mix flow padatan kan bisa pindah ke sini kemana nanti ya. Jadi posisi padatannya berubah-ubah. Nah, yang plug flow sudah yang di belt itu. Sementara yang sekarang ada yang mix flow reactors. Ya. Nah, ketiga campuran padatan ini ya direaksikan in a fluidized bed steady state flow reactors. Jadi yang dibuat dari tingginya pipa setinggi 2 meter, kemudian diameternya 20 cm. Nah, the fluidizing gas, the gas phase reactant, and at the plane operating condition, the time required for complete conversion is the same. Jadi taunya ini sama, untuk yang ini taunya 5 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk complete reaction. Tahu ini adalah 10 menit, yang 200 mikron adalah ini 10 menit, ini 20 menit. Bentar pakai ini. Masih terlihat ya slide-nya ya? Ada, Pak. Oke. Jadi itu ya. eh Taunya ini masih sama dengan yang sebelumnya. Ini 5 menit, kemudian 10 dan 20. Jadi ini. Kemudian pertanyaannya adalah find the conversion of solid in the reactor for a feed rate of 1 kilogram solid per minute. Jadi di sini tentukan konversi dari padatan jika laju umpannya adalah 1 kilogram per menit, di mana di sini reaktornya ini mengandung 10 kilogram solid. Jadi di sini reaktornya mengandung 10 kilogram. Jadi ini W. Ini W, ini F. Ini F ya. F-nya. Oke. Nah, additional information-nya di sini. Additional information-nya. Solidnya ini hard. Ini keras. Ya. Hard. Dan tidak berubah ukurannya. Unchanged in size. Dan juga berat.
selain ukuran dan juga berat selama reaksi. Kemudian a cyclone separator is used to separate. Jadi sebuah siklon ya, misah ya, separator digunakan untuk memisahkan padatannya and return to the bed. Any solid may be entrained by the gas. Jadi gas yang keluar di atas itu sudah masuk ke siklon, padatannya dikembalikan ke reaktor. Oke, kita lihat jawabannya ya. Tadi F-nya adalah 1 kilogram, berarti 1000 gram. Ini gram itu bukan GM ya. Ini textbooknya nggak standar ini. Gram itu harusnya G saja, gram per minute. Ini yang SI, gram per minute. Sementara W-nya adalah 10 kg atau 10.000 gram. Sehingga waktu tinggal rata-ratanya padatan ini adalah W per F. W-nya adalah 10.000 gram per 1.000 gram. Gram habis sehingga tinggal menit. Jadi 10.000 dibagi 10 makanya 10 menit. 10 menit ini adalah waktu tinggal rata-rata padatan di dalam reaktor. Padahal sesungguhnya kan ini kan makanya pakai bar karena rata-rata. Karena mungkin di reaktor ini ada partikel padatan yang hanya 0 menit, artinya dari sini langsung keluar. Ada yang pas sesuai rata-rata, ada yang lama banget yang di sini misalkan. Dia nggak naik-naik, jadi dia di sini sehingga waktu tinggalnya tak terhingga atau dead zone di sana ya. Nah, kita tahu bahwa F50 300 gram per menit, ini 400, ini adalah 300, yang 200 totalnya kan sama ya, 1000 ya, sama dengan ini, F total. Dengan waktu ininya, residence time-nya, bukan residence time, time for complete conversion-nya, jadi waktu yang dibutuhkan untuk complete conversion-nya adalah 5 menit, 10, dan 20. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan ini. Satu min XP-nya adalah ini yang menggunakan chemical reaction control ya, chemical reaction control. Jadi 1/4. Oh sebentar, ini yang mixtures berarti yang di sini ya, yang mixtures yang di sini. Nah ini, berarti pakai persamaan yang, oh ya tergantung di chemical control, reaction control, ataukah film diffusion control. Ini kalau yang reaction pakai persamaan 17, ada yang 1/4 ya. Tapi kalau di sini ya 1/4, ya 1/4 berarti ini chemical reaction control ya, di sini. Di awal pun sudah di statement. Jadi ini, nah setelah diselesaikan, ini diperoleh 0,222. Ini adalah satu min XP bar, ini adalah konversi padatan yang tidak terkonversi karena 1 min XP tidak terkonversi. Jadi sisa padatannya rata-ratanya adalah 0,222. Sehingga konversi rata-ratanya XP bar 2 kali adalah 1 min 0,222. Ini ada 0,778 atau 77,8%. Ya gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada, kalau tidak ada saya lanjutkan ke aplikasinya ini ya. Jadi finding the size of a fluidized bed. Jadi kalau misalkan kalian nanti suatu saat berancang pabriknya tentang fluidized bed, tidak usah takut, tidak usah khawatir karena sudah ada contohnya ya. Paling nanti nggak tahu dosennya bisa bimbing atau enggak kalau fluidized. Karena selama ini mahasiswa itu hobinya RATB, multi tubular bed ya. Jadi multi-tube fixed bed itu kan, itu hobinya. Nah, yang lain nggak, jarang. Saya belum menemukan yang fluidized bed ya. Oke, nggak apa-apa. Ini ada example-nya, ada contohnya. Jadi in a gas environment, particle of B are converted to solid product as follows. Jadi di sini gasnya A, solidnya adalah B, nah menghasilkan produk gas, produk solid yang lain dan gas R sisanya. Nah, reaction ini proceed according to the shrinking core model. Nah, kalau shrinking core model, shrinking itu mengecil ya. Jadi awalnya segini,
Jadi makin kecil, akhirnya habis. Itu shrinking core model. Ukuran partikelnya mengecil. Nah, di sini yang mengontrol adalah reaction controls. Nah, dengan taunya, with time for complete conversion of particles of 1 hour. Jadi taunya sementara ini hanya 1 hour. Oke, 1 hour. Jadi ini time for complete conversion of particle of 1 hour. Nah, di sini fluidized bed to be design. Jadi di sini akan mendesain fluidized bed reactor ya dengan umpan solidnya F-nya adalah F-nya 1 ton per hour. Jadi kapasitasnya. Konversinya XP-nya adalah 90% using enzymatic feed rate ya. Nah, ini kalau dari sini ya. Jadi 90% using enzymatic feed rate of A fed at CN0. Oh, jadi konversinya itu dihitung berdasarkan 90% dari gasnya. Gasnya dari CA0 ke sini akan menjadi hanya 0,1 CA0 gitu ya. Jadi 90%. Nah, karena ini adalah stoichiometrik, maka B yang bereaksi pun akan sama, konversinya 90%. Jadi nanti XP-nya, XP barbar ini sama dengan 0,9. Jadi kalau 1 min XP barbar adalah 1 di 0,9 berarti 0,1. Nah, di sini reaktornya assume to be in mixed flow. Ya. Oke. Kemudian dicatat bahwa gas in the reactor is not at CN. Jadi dalam reaktor itu tidak CA0 ya. Karena berubah. CA0 itu yang di bawah di sini mola-mola, tapi di sini yang keluar adalah Ca. Karena konversinya 90%, maka di sini Ca yang keluar adalah 0,1 Ca0. Oke. Sama. Ini XP-nya juga XP-nya 90%, XA-nya juga sama 90%. A itu kan gas, tapi di sini kita tentang solid ya. Ini 90% atau 0,9 konversinya. Jadi gambarnya seperti ini ya. Gambarnya ini. Ini solid B-nya, karena A-nya tadi 1 ton per hour ya. Gasnya ukuran ini. Kemudian gasnya 90%. Nah, kita lihat. Jadi, in a CA0 environment with reaction controlling, jadi untuk reaction controlling, jika ini CA-nya CA0, maka taunya adalah 1 jam. Oke. Jadi sehingga di setiap berapapun konsentrasinya, bahwa tau ini selalu berbanding terbalik dengan 1 per CA0. Jadi tau ini selalu berbanding terbalik dengan 1 per CA0. Kita bisa lihat yang di sini shrinking core ya, di tabelnya. Shrinking core ini adalah ya shrinking spare yang di sini, shrinking spare. Nah, ini anggap partikelnya kecil ya. Partikelnya ya biar small atau large sama. Untuk yang chemical reaction controls di sini taunya ini berbanding terbalik dengan CAG sama seperti ini juga sama. Jadi taunya berbanding terbalik dengan 1 per CAG. Nah, CAG itu konsentrasi gasnya. Atau kayak kalau ada di umpan dimasuk CA0 ya. Berarti CA seperti CA. Ya. Kalau CA0 ya CA0 gitu ya. Oke, di sini. Nah, yang ini ya. Oke. Taunya sebenarnya dengan 1 per CA0. Nah, kemudian now for equal stoichiometric feed XA sama dengan XP. Jadi konsentrasi konversi gas A 90% akan sama dengan konversi XP rata-rata. Oke. And gasnya ini kan karena konsentrasi konversi 90%, maka gas yang keluar adalah 0,1 CA0. Nah, karena CA-nya sekarang menjadi 0,1 CA0 ya, maka yang ada di bawah sini CA di sini akan menjadi 0,1 CA0. Sehingga
Yang di sini akan menjadi taunya ini sama dengan rho B R per KS ini 0,1 CA0. Ada 0,1-nya. Jadi yang ini sendiri jadi 1 dibagi 0,1. Makanya menjadi 10 jam. Jadi residence time yang keluar, yang rata-rata di sini, yang keluar ya. Jadi the solid si this exit gas-nya adalah 10 jam. Jadi taunya complete reaction-nya ya untuk yang keluar this exit gas taunya adalah 10 hours. Nah, sehingga untuk XP-nya adalah 90% atau 9, maka 1 min XP tadi 0,1. Tadi saya sudah jelaskan kalau min XP-nya 0,1. Nah, di sini berarti menggunakan persamaan 10. Ini mix ya. Ukurannya 1 ya, ukurannya 1 berarti single size ya, jadi one single size. Jadi single size, jadi changing. Jadi changing berarti yang ini. Persamaannya itu yang ini. Chemical reaction control itu. Nah, ini chemical reaction control. Ya, ini ya. Nah, ini sama 10. Ini chemical reaction control. Bisa pakai 10A tapi susah. Kita pakai yang ini aja. 1 min XP. 1/4 T atau per T bar. Min 1/20 dan seterusnya. Oke. Nah, ada ini per 120 ya. Per 120. Harusnya dihitung sih. Ya. Nah, ini harusnya 1/120. Ini tau per T dan pangkat 3 plus terusnya. Nah, 1 min XP udah 0,1. Nah, ini sama dengan T per tau. T per tau ini sama dengan ini ya. Katakanlah misalkan X. Jadi 0,1 sama dengan 4X min 1/20X kuadrat plus 1/120X pangkat 3 dan seterusnya. Kalau yang ini dihilangkan berarti ini adalah persamaan pangkat 3. Kalau ini hanya kuadrat kan gampang ya. Nah, ini bisa dihitung berapa nilai X-nya dengan menggunakan Goalseek di Excel. Ya, dengan Goalseek di Excel 1/4X min 1/20X kuadrat plus 1/20X pangkat 3. Ini sama dengan 0,1. Nah, dengan trial and error atau di Excel dengan menggunakan Goalseek ya, maka akan diperoleh nilai X-nya itu 0,435. Jadi ini tau X ini itu tau per T aksennya, T barnya, T bar. Berarti taunya tadi 10 nilainya ya. Jadi di sini T-nya ini ya sama dengan 0,435. Oh, maaf salah. Tau per T bar sama dengan 0,435. Sehingga kalau untuk mencari T bar ini akan sama dengan, benar nggak? T bar tau dibagi 0,435. Itu ya. Taunya tadi berapa? 10. 10 dibagi 0,435. Berapa tuh ya? Kalau 10 dibagi 0,435 berapa ya? 2,3 ya? Benar nggak? Ada yang bisa bantu ngitung nggak? Berapa 10 Pak tadi dibagi? 10 dibagi 0,435. 2,3 enggak hasilnya? 10 dibagi 0,435. 22,988. Hah? 22 apa 2, 22. kok 22? Kan 10 di, oh 22 ya? Oh iya 22. Oh, maaf ya, sorry. Benar, 22, 22, berapa? 98. 198. Berapa? 22, Hasilnya 22,98 Pak. 98. Oke. Ya 23 lah ya, 23. Makanya di sini tahu ini hasilnya 23 hours ya. Jadi tahunya 23 hours ya. Di ini dibulatin di sini 22,9 berarti 23 jam lah tahunnya. Bukan tahu T rata-rata waktu ini rata-ratanya sekarang jadi 23 jam. Sehingga
berat padatan yang dibutuhkan atau yang berada di dalam bed adalah W sama dengan, tahu ini kan, W sama dengan T bar dikalikan FP0. FP0-nya 1 ton per menit ya, per jam, sementara T barnya adalah 23 jam. Sehingga total padatan yang ada di dalam reaktor sebanyak 23 ton. Begitu ya, yang lainnya di sini saya rasa hanya tambahan saja ya. Nah, udah selesai slide-nya. Silakan, ada pertanyaan tidak? Ternyata 1 jam udah selesai ya. Sedikit kalau yang bagian 2. Ada pertanyaan, silahkan. So far so good? Silakan, kalau masih belum paham, silakan boleh tanya. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Sudah paham belum? Malah nggak tahu, atau malah sibuk dengan yang lain. Baik, kalau seperti itu ya, nggak ada yang jawab juga, jadi saya percuma aja ngomong gitu ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya ya. Ini lumayan banyak, ada 40-1 karena saya dari 39 dari sekitar ya 40-an sekian ya. 50 atau berapa dengan yang ulang-ulang. Baik, terima kasih atas kehadirannya sore ini. Insya Allah kita ketemu lagi hari apa ya ini? Senin ya? Senin jam setengah 10. Oke. Baik, nanti insya Allah kita masih tersisa 2 pekan lagi sebelum ujian ya. Nanti masih ada 1 bab lagi tentang bioreaktor. Tetapi mungkin nanti saya akan gunakan 1 jam untuk mereview apa yang sudah kita pelajari sore ini. Supaya kalian bisa paham. Karena mau tak mau ini yang bahan ini nanti ada di ujian gitu ya. Jadi semua yang saya ajarkan ada di ujian, jadi silakan tolong dipelajari. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri perguruan kita di sore ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.